orang mau tertarik masuk Islam. Alhamdulillah ada orang masuk Islam, bukan menengok umat Islam, tapi karena membaca di internet. Nabi itu orangnya baik, Nabi orangnya lembut, Nabi orangnya pemaaf, Nabi orangnya sabar. 10.000 pasukan dibawanya ke kota Makkah. Setelah dia diusir, dihina, pamannya dipotong telinganya, hidungnya digunting, ditusuk pakai benang, dijadikan liontin rantai, jantungnya dibelah, dikunyah. 10.000 pasukan dibawanya masuk ke kota Makkah, naik kuda gagah perkasa dengan tombak baju besi dan anak panah, pedang terhunus. Apa kata panglima perangnya Sa'ad? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kita pancung kepala Abu Jahal, Abu Lahab. Kita hancurkan Makkah. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Naik dia, dihancurkannya berhala-berhala, patung-patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ada patung itu yang terbuat dari batu, dari kayu, dari perunggu, dari emas, dari besi. Ada pula yang terbuat dari roti. Jadi rupanya orang Makkah itu membuat patung dari roti. Roti tepung gandum, dikasih minyak sapi, dibentuk gambar Tuhan besar Tuhan tadi. Disembah mereka, ya Tuhan. Pas perutnya lapar, dicuilnya pipi Tuhan tadi. Yummy kata mereka. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Bukan mereka tuh bodoh, mereka bisnismen, ekspor impor. Banyak orang tak paham tentang konsep jahiliyah. Dianggapnya jahiliyah tuh bodoh, idiot, goblok. Enggak. Yaman di bawah, Syam di atas, Makkah di tengah, Madinah di atas. Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia. Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu bisnismen 6 negara. Bukan jual duku antar kelurahan. Mohon maaf pedagang duku, jangan ceramahnya mesti hati-hati sekarang. Tiba-tiba besok keluar Abdul Somad disomasi oleh Ikatan Pedagang Duku karena tersinggung mendengar ceramah. Dengar ceramah saya, dengar aja, niatnya menuntut ilmu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah yang tersinggung, balik mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hancur berhala-berhala itu, dia pun tegak. Menggigillah ketakutan orang Makkah ini. Ini nanti kami dipotongnya lah telinga kami, diguntingnya lah hidung kami, dibelahnya lah jantung kami, dikunyahnya karena kami sudah berdosa mengusir dia dulu 8 tahun yang lalu. Lalu apa kata Nabi? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu karena kamu bebas sebebas-bebasnya. Waktu itulah mereka bersyahadat, kau memang hebat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Turunlah ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa orang tak tertarik masuk Islam? Islam miskin, susah, melarat, banyak utang. Mudah-mudahan utang kita dibantu Allah untuk lunas. Banyak juga yang berutang nih. Orang sekarang semua utang, panci utang, rice cooker utang, mesin cuci utang, jilbab pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bini. Karena kata Pak Kua, dibisikkannya ke Kua, Pak Kua boleh utang tunai. Aku terima nikahnya dengan sebentuk cincin emas tunai.
Seumur-umur saya jadi saksi nikah, belum pernah lagi Pak Kua aku terima dengan sebentuk cincin emas kredit DP 30%. Pada akhirnya kita pun akan mati. Yang sombong-sombong angkuh mengejek-ngejek orang ke masjid, hayya 'alas shalah. Apa kata dia? Kau aja duluan lah. Tapi begitu dia mati, Pak Imam tuh baik imam. Apa kata imam? Masukkan jenazah. Waktu masih hidup tak mau bersalaman sama imam. Jenazah diletakkan di emperan, orang sholat di dalam. Setelah selesai sholat, apa kata imam? Masukkan jenazahnya. Ini dulu yang tak mau di belakang aku kan? Iya, kita letakkan depan. Letakkan depan. Dulu satu kali takbir dia tak mau ikut aku kan? Enggak, kita kasih 4. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Salawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa. Kenapa cepat betul Pak Imam? Diskon, minimalis. Diantar, mobilnya beriring-iring mengiring mobil. Keluarganya datang, kawan sahabat handai tolan, kawan kuliah satu kekeluargaan, mau nangis dan meratap. Sampai akhirnya Yarji Usnani yang dua ini pulang ke rumah. Mobilnya pulang, hartanya pulang, anaknya pulang. Tinggallah sendirian. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Habis. Game is over. Makanya kita sadar bahwa dunia ini akan berakhir. Yang kaya jangan bangga karena harta tak lama. Yang sakit jangan sedih karena penyakit akan berakhir dengan kematian. Yang punya kekuasaan jangan sombong karena kuasa tak lama. Yang rakyat jelata jangan terhina karena penderitaan juga akan berakhir dengan kematian. Kematian itu adalah istirahat bagi orang-orang yang lelah. Makanya selalu kita katakan, kita antar ke peristirahatan yang kata siapa? Marilah kita antar jenazah ini menuju peristirahatan yang terakhir. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kata siapa baik? Tak pernah ke masjid? Ke masjid cuma 2 kali, akad nikah sama jenazah. Tapi insya Allah jamaah at-taqwa ini baik-baik semua. Kadang pengajian di masjid itu yang datang tidak pula orang dekat masjid itu. Dia pun tak saling kenal. Kau daerah sini? Tidak. Dari mana? Aku pemain naturalisasi. La yadkhulul jannata ajuzun. Nenek-nenek tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek sudah tua. Kenapa kau menangis? Karena kata Nabi nenek-nenek tak masuk surga. Nabi tersenyum. Bukan itu maksudnya. Orang tua waktu masuk surga muda balik jadi umur 30-33. Macam mana umur 30-33 itu Pak Ustaz? Ya macam-macam saya ini lah. Kenapa ibu bapak macam tak percaya? Belum ada uban. Banyak orang sekarang anggota. Kau di mana? Aku KPU. Oh, KPU yang kantor pemilihan umum. Enggak. Jadi apa? Kepala penuh uban. Aku sudah lama meninggalkan dunia hitam ini Pak Ustaz. Sampai akhirnya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat menghatamkan Quran, kalau sempat membangun masjid at-taqwa, kalau sempat berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, kalau sempat beramal soleh. Adapun masa muda bergelimang dosa, jangan takut, jangan khawatir, masih ada pintu taubat nasuha. Sekarang orang saya tengok suka-suka hatinya aja. Bisa pula mentahlilkan orang tak Islam. Kau mau kemana? Mau tahlilan? Ke rumah siapa? Ke rumah si An. Yang mati siapa? Si Fulan. Tapi dia tak Islam. Yang penting baik. Mana bisa?
Ini sudah rooming, tidak satu server. Fatihah, Qul Huwallah, Yasin, doa hanya sampai kepada aman. Tapi bukan berarti kita memusuhi tetangga kita yang beda agama. Datang sekedar mengucapkan bela sungkawa. Saya ikut bela sungkawa karena sebagai tetangga dia selama ini baik. Tapi kalau untuk berkirim doa, sampai apa tak sampai? Karena syaratnya mesti manu. Ini sekarang orang seenaknya saja. Ini namanya sinkretis, mencampur-campur agama. Yang enak dicampur itu es, bukan agama. Agama kita tidak urus agama orang lain. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Agamanya ada aturannya. Yang membuat aturan itu siapa? Allah. Ati Allah. Tengok Quran. Wa ati'ur rasul. Tengok hadis. Wa ulil amri minkum, ulama yang berijtihad. Imam Syafi'i dalam bidang fikih, Imam Asy'ari dalam bidang akidah, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, Bahauddin an-Naqsyabandi, Abul Hasan asy-Syadzili dalam bidang tasawuf. Ini sekarang orang tak lagi ikut ulama. Kau mentahlilkan orang beda agama, iya, mana sampai? Terserah Allah. Mana bisa terserah Allah? Allah sudah menjelaskan dalam Quran, menjelaskan dalam sunnah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu taubatan nasuha. Jenazahnya laki-laki, Allah maghfirlah. Jenazahnya perempuan, Allah maghfirlah. Jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Jenazahnya perempuan, yang memandikan perempuan. Muncul masalah, jenazahnya lady boy, mukanya lady, kakinya siapa yang memandikan? Kaedahnya man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Itu kaedah. Begitu kata guru kami dulu di kelas. Man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa, maaf, siapa yang punya zakar maka dia laki-laki. Siapa yang punya pistol maka dia laki-laki, walaupun tak meletus. Sekarang banyak yang bingung ini, bagaimana nih jenazahnya Pak Ustadz, mukanya perempuan, dia laki-laki, tapi dia sudah operasi. Dulu asalnya balik kepada asal, tidak bisa diurus oleh perempuan. Yang nanti latah perempuan mau memandikan jenazah. Ini sekarang saya tengok dunia ini seenak orang aja. Agama, kalau mobilnya rusak dibawanya ke bengkel. Kalau AC rusak dibawanya servis AC. Kalau jamnya rusak dibawanya ke toko jam. Tapi untuk urusan agama urusan saya dengan Tuhan. Kalau naik pesawat dipercayakannya kepada pilot. Kalau naik taksi dipercayakannya kepada supir mana tujuan. Tapi kalau masalah agama tak percaya dia kepada ulama. Ustadz itu manusia. Masalah agama adalah urusan personal kita dengan Tuhan. Biarlah buat apa saja. Mudah-mudahan Tuhan. Apa ini? Orang mesti belajar agama. Orang mesti mengerti mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. 7 tahun orang mondok di pesantren. Habis itu baru kuliah S1. Habis itu kuliah S2. Habis itu S3. Menulis disertasi. Baru dia bisa bicara tentang agama. Ini sekarang orang enak saja bicara agama sesuka hatinya menurut hawa nafsu. Tak bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu, alim ulama kalau kamu tidak tahu. Tapi berpesan untuk mati, baik. Aku kalau mati di Batam, jenazahku jangan kirim ke Pekanbaru. Kuburkan. Jangan pula anyutkan ke Sungai Siak.
Karena membawa jenazah ini mahal, tak usah memberatkan orang. Ini berpesan, kalau aku mati, tolong kirimkan jenazahku ke tempat kelahiranku. Apa tak menangis anaknya semua? Oh, kenapa kalian menangis? Ayah kami meninggal. Ya, ayah orang pun mati juga ya. Kau kenapa menangis? Pesannya Pak Ustadz mesti dibawa ke kampung. Kampungnya di mana? Di Medan. Ninggalnya di mana? Di Papua. Patutlah menangis. Berapa ongkos tiket pesawatnya? Memberatkan. Kalau mau berpesan jangan begitu. Berpesan, ruko yang ada di pinggir jalan itu kupesankan, kuwakafkan untuk Masjid At-Taqwa. Bagus apa tak bagus? Apa pula bagus? Ruko itu bukan punya dia. Oh, cepat aja pengurus ini nerima wakaf. Tengok dulu surat-suratnya. Kami di yayasan dah sering kena PHP. Wakafkan tanah ini. Pas dicek di BPN, entah siapa punya suratnya. Bendensing peluru di telinga, serangan dari Belanda, Jepang. Tak mati-mati ya tuh kita orang tua kita. Tapi ada orang menembak main game online mati. Tak ada pelurunya. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Keberanian tak membuat kau cepat mati, pengecut tak membuat lambat mati. Itulah yang membuat nenek moyang kita dulu berjihad melawan Belanda dan Jepang. Takbir! Menang si pitung melawan Belanda. Maka anak-anak muda ini mesti kita ajarkan bahwa kalau kau tak mati kata Allah, tidak mati. Berapa banyak orang divonis dokter mati, tak mati. Menangis istrinya, abang, kata dokter, tenang ya bu, sabar aja, ini 3 hari lagi selesai. Ibu tuh pun senyum, alhamdulillah lapang hati saya. 3 hari dokter tuh mati dulu. Apa hidup lagi? Berapa banyak orang divonis mati tak mati. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalian balik, anak-anak muda balik dari pengajian, pergi ke kampus, bapak-bapak pergi kerja. Hari apa nih? Hari Senin. Enak aja dia pakai motor tak pakai helm. Tanya sama polisi, kenapa bapak tak pakai helm? Kalau tak mati kata Allah tak mati pak. Kata Pak polisi, memang tak mati tapi kena tilang. Kau pikir kau aja yang ngaji? Aku pun dengar juga pengajian Ustaz Somad tuh. Cuman aku tak datang, aku melalui streaming gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita pun mati. Sorban ini bukan main. Senang saya pakai sorban hitam. Tadi coklat saya bawa, tak diterima. Ganti hitam. Apa manfaat sorban hitam? Tak nampak dakinya. Insya Allah kemana-mana saya pakai terus. Tapi kalau mati saya dibawa atau tidak sorban? Tinggal. Peci ini hadiah orang dari mana kalau peci merah? Jawara Betawi. Kalau mati tinggal. Baju ini pun hadiah juga orang dari Jakarta. Mereknya apa mereknya? Pokoknya yang mahal-mahal itulah. Tinggal. Sepatu dikasih orang dari Aceh, asli kulit, tak pakai nyambung, berputar ke bawah. Makanya takut betul saya hilang sepatu itu. Semana keadaan aman kan? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kalau sudah mati tinggal. Maka prinsip hidup jangan terlalu sayang. Hilangkan rasa memiliki. Karena kalau sudah kuat rasa memiliki, kalau dia hilang, sakitnya tak tertanggungan. Itu maka ibu jangan terlalu merasa memiliki bapak. Karena kalau sampai bapak itu nanti dilarikan pelakor,
Gimana ibu? Siap ibu kehilangan bapak? Siap kata orang tuh. Apalagi pak, kesempatan. Insya Allah selama hayat dikandung badan, bapak menasehatkan ibu untuk takut kepada Allah, ibu pun menasehatkan bapak untuk senantiasa allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang solihah membantu iman suaminya. Amin. Kita tidak benar-benar yakin tentang kematian sampai kita yang benar-benar mati. Ayah kita mati, percaya kita mati itu, tapi kita tak betul-betul yakin bahwa kita akan mati. Ayah kita mati, mak kita mati, atuk kita mati, nenek kita mati, bini mati, anak mati. Tidak benar-benar yakin tentang mati sampai akhirnya siapa yang mati? Kita mati. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal. Sahabat, guru, kawan, seperjuangan. Ustadz Mahir meninggal. Ustadz Arifin Ilham meninggal. Guru-guru kita meninggal. Tapi kita hanya selalu melihat kematian itu di luar diri kita. Sampai akhirnya malaikat mencabut nyawa, barulah kita yakin mati. Tapi saat itu semuanya sudah menyesal, sudah berakhir. Maka sebelum kematian itu datang, inilah sempat-sempatkan beramal soleh. Tapi bahwa terlalu yakin bahwa setelah kita mati dia akan ikut, enggak. Sehidup semati bang, enggak. Maksud sehidup semati itu apa? Aku hidup, kau mati. Makanya harta berubah menjadi gono gini, kau begono, aku begini. Lalu yang akan kita bawa mati menghadap Allah, kalau sempat kaki melangkah ke masjid, kalau sempat tangan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, itulah yang akan. Kalau sempat mata menetes karena takut di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassahuman nar, la yamassuhuman nar, tidak disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya jamaah ini semuanya mengiring jenazah sampai ke pemakaman. Pas begitu tukang gali kubur melompat naik ke atas, silakan siapa yang mau masuk ke dalam keluarga? Masuk Pak RT, masuk anak, masuk satu jamaah. Tak pula bisa rame-rame di dalam, limited. Diletakkan, satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka letakkan dalam liang lahat. Habis itu mereka ambil kayu, ditutup lahat. Habis itu tikar. Dijatuhkanlah tanah biar supaya jangan berbunyi terlalu keras. Habis itu anak pun memanggil kawan-kawannya, mari kita injak makam bapak biar padat. Ada yang bawa mobil? Tinggal. Mana mau dibawa? Kredit belum lunas. Cincin. Oh, yang kemana-mana. Beli ikan pun nunjuknya 6. Berapa sekilo? Saking kan mau menunjukkan kaya. Bukan main lagi. Permata, ruby, blue, safir, kecubung, semua batu-batu ada. Wah, pas giliran menawarnya minta ampun. Bakhil bin pelit bin medit bin kedekut bin sampili. Sampai pada akhirnya waktu mati, cincin itu dibawa atau tinggal? Tinggal. Subang dilepas, anting dilepas, rantai dilepas, gelang dilepas, gelang kaki dilepas, masuk ke cuci tangan. Laki pun tersenyum menengok. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti ibu marah sama bapak nih. Dek, mana kopi abang? Buatnya sendiri. Baru aku paham, patutlah mata kau tajam menengok cincinku selama ini. Udah dijelaskan Ustaz Somad pagi tadi, bukan itu maksud saya. Supaya selama hayat di kandung badan, masih bergerak, masih berkedip,
masih bercakap, masih menggenggam, masih melangkah, masih mengayun, masih berpikir, masih hidup di atas muka bumi Allah, beramal soleh. Innal insana lafi khusr, rugi. Yang untung siapa? Illal ladzina wa amilus wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apakah kita ini beriman? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan amanu wa amilus shalihat. Kenapa lebih dulu iman baru amal soleh? Karena orang yang beramal soleh tidak diterima kalau tidak